Bismillahirrahmanirrahim. Gema Gerakan Amalia Ramadan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sawma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengaruniakan kepada kita ni'matul iman, ni'matul Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat dan kita mampu untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saum Ramadan 1441 Hijriyah. Mudah-mudahan saum Ramadan kita dari awal sampai akhir nanti kesemuanya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan iman dan amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita saum Ramadan, tujuannya adalah agar manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Untuk meraih ketakwaan, terlebih pertama adalah kita harus melakukan yaitu saum Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa dan juga telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Artinya sebagai seorang muslim hendaknya kita harus juga menjadi seorang mukmin yang benar. Kenapa demikian hadirin sekalian? Karena orang ketika mengaku dirinya muslim belum tentu dia beriman kepada Allah. Tapi kalau dia sudah mukmin, maka sudah pasti otomatis dia menjadi seorang muslim. Mana contohnya? Banyak hadirin sekalian, orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak tunduk kepada Allah, tidak mau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu saum Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang dengan sengaja dia tidak melaksanakan saum Ramadan. Makanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum Ramadan bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Tidak pernah Allah memanggil dengan panggilan semacam itu. Allah enggak pernah memanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, tidak. Tapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah yaitu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman sudah pasti dia sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, saum Ramadan merupakan penting bagi kita untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Merupakan Ramadan adalah ibadah tahunan yang ini harus kita ambil, harus kita ikuti apa kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda bahwa Ramadan ini ada 3 fase, yaitu yang pertama adalah awalu rahmat, yang kedua yaitu ausatuhu maghfirah, dan yang ketiga adalah akhiruhu itkum minan nar. Kita akan membahas yaitu yang pertama Ramadan 10 fase. Yang pertama yaitu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan datangnya Ramadan maka Allah akan memberi rahmat kepada kita hamba-hamba Allah yang beriman. Bahkan bukan hanya itu hadirin sekalian, ketika datang Ramadan, rahmat ini pun Allah berikan kepada orang-orang yang di luar Islam. Mana contohnya? Banyak. Di saat datang Ramadan, ya, kita memerlukan bahan makanan, pakaian dan lain sebagainya, itu kita beli kadang-kadang bukan ke tempat saudara-saudara kita kaum muslimin, tapi membeli kepada orang-orang yang di luar Islam. Berarti mereka mendapat keuntungan dengan adanya Ramadan. Maka insya Allah, ya, ketika Ramadan ini kita datang, kita sambut dengan semaksimal mungkin. Kita sambut Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Ramadan ibadah tahunan. Kita nggak tahu umur kita apakah sampai ke Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, oleh karenanya ibadah Ramadan ini yuk sama-sama kita manfaatkan. Kita usahakan seoptimal mungkin apa perintah Allah kita lakukan. Ya, ibadah saum Ramadan kita jalankan. Kenapa demikian? Karena ini merupakan amalan-amalan yang luar biasa pahalanya hadirin sekalian. Pahala Ramadan ini ketika kita melakukan hal-hal yang baik, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya itu. Salat berjamaah 27 derajat ketika datang Ramadan, Allah tingkatkan 700 kali lipat hadirin sekalian. Ya, puasa Ramadan merupakan puasa yang kita hamba-hamba yang beriman ini harus mengambil, harus ibadah seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Agar apa? Agar nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala memiliki amalan-amalan di antaranya yaitu saum Ramadan. Mudah-mudahan saum Ramadan dari awal ini 10 fase pertama kita terus menerus kita jalankan amalan-amalan ibadah kita, baca Quran kita, taklim kita, ya, kemudian sedekah kita, sama-sama kita jalani di dalam bulan suci Ramadan ini, karena kita enggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yuk sama-sama 10 yang pertama ini kita jangan berleha-leha hadirin sekalian. Kita semaksimal mungkin kita kejar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang fase kedua insyaallah kita akan bahas untuk pembahasan itu, maka insya Allah nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apabila ada kalimat-kalimat yang salah itu semuanya semata-mata kesalahan yang doif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.